orang ini kan adalah aset terbesar atau aset terpenting untuk sebuah perusahaan. Ketika kita misalnya mendepak orang yang memang tidak sesuai dengan visi kita, nah itu bukannya itu merugikan perusahaan untuk terus berkembang jauh lebih besar? Oke, case-nya tadi ya, ini berkolerasi dengan yang tadi visi. Selamat datang kembali di Engineering Room Refactory. Jadi di kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Akbar Rahman as a Project Director dan ada saya Maulana sebagai Managing Director. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah konsep berasal dari sebuah buku yang karya Jim Collins seperti itu, mengenai tentang good to great and build to last kayak gitu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih menjadi sebuah perusahaan yang bagus, menjadi sebuah perusahaan yang hebat dan itu lestari seperti itu. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana kita sebagai individu maupun sebagai organisasi memiliki karakter yang bagus, kemudian kita bisa tingkatkan lagi menjadi sebuah organisasi yang hebat. Nah, di buku yang pernah kita baca, jadi di situ ada beberapa konsep yang disebut dengan konsep roda gaya. Di sini kita akan bahas mungkin satu persatu poinnya, tapi akan dilanjutkan di next episode. Jadi di konsep roda gaya ini Jim Collins dan tim menyusun konsep roda gaya ini menjadi beberapa poin seperti itu. Nah, jadi yang pertama ada kepemimpinan level 5, kemudian ada siapa dulu baru apa, kemudian ada menghadapi fakta-fakta keras, konsep landak, kultur disiplin, dan juga akselerator teknologi. Nah, kita tapi sebagai perusahaan teknologi tentunya kita udah pakai teknologi ya. Jadi mungkin kita akan skip di bagian itu. Nah, yang menarik di sini adalah konsep roda gaya nomor 2, yaitu siapa dulu baru apa. Dari Jim Collins dan tim itu menyebutkan bahwa ketika seorang pemimpin perusahaan atau CEO perusahaan itu, ketika mereka menjadi CEO, mereka akan menyeleksi terlebih dahulu mana orang-orang yang tepat berada di dalam perusahaan, atau mereka menyebutnya sebagai dengan analogi bus kayak gitu, orang-orang yang tepat di dalam bus. Kemudian mereka akan juga menyeleksi orang-orang yang tidak cocok dari bus seperti itu, sehingga nanti di akhir mereka akan menempatkan orang-orang yang tepat, kemudian akan ditempatkan lagi di kursi yang tepat. Kira-kira konsep siapa dulu baru apa seperti itu. Nah, menariknya kita juga melakukan hal yang sama di Refactory. Nah, kita pengen bahas nih bagaimana sih implementasi siapa dulu baru apa di Refactory, Mas Maul. Oke, mungkin dari poin yang pertama tadi, kita memilih orang yang tepat berada di dalam bus itu seperti apa. Jadi Refactory itu mempunyai manifesto tersendiri dari semua yang pernah diimplementasi di Refactory. Jadi misalnya kayak seperti speed over perfection. Jadi ada beberapa manifesto yang itu kita implementasi di keseharian kita. Dan orang yang tepat di dalam bus itu adalah orang-orang yang sejalur dengan manifesto yang berada di Refactory tentunya. Jadi ketika ada beberapa orang atau orang yang memang tidak cocok dengan manifesto yang berada di Refactory, berarti itu menjadi salah satu contoh. Misalnya itu orang yang belum tepat di manifesto Refactory. Itu mungkin yang pertama tadi. Jadi ketika kita sudah memilih orang yang tepat dan dia mempunyai visi manifesto yang sama dengan kita, nextnya ini ketika ada yang tidak tepat, ya kita biasanya apakah masih bisa berubah tentang persepsinya, atau emang dia emang sudah nggak bisa berubah lagi. Jadi dia memang strict dengan pendirian dia seperti apa, yaitu yang memang itu tidak bisa kita rubah. Nah, mau nggak mau di situ ketika orang yang sudah mempunyai visi berbeda dengan kita, ya kita memberikan
pilihan atau ya kita melakukan ya tadi kita tidak melanjutkan kerjasama dengan orang tersebut karena tadi ketika orang yang tidak tepat, maksudnya orang yang tidak tepat dan tidak mempunyai visi yang sama itu ibaratnya nantinya menjadi menyakitkan, saling menyakiti ya. Saling menyakiti bagi kedua belah pihak karena tadi ketika dia punya pendirian sendiri, kita punya juga visi sendiri gitu. Jadi ketika itu tidak cocok, mau nggak mau nantinya pasti bakal menyakiti kedua belah pihak. Oke. Jadi makanya mendepak di sini adalah ya tadi tujuannya adalah agar kedua belah pihak ini ya sehat gitu ujungnya. Karena tidak ada yang merasa yang tersakiti. Ya semuanya mengambil keuntungannya masing-masing. Yang pihak yang keluar sesuai dengan pendiriannya masing-masing, Refactory juga tetap berjalan dengan visi yang sudah kita buat di manifesto tersebut. Oke. Nah itu berkaitan dengan manifesto yang ada di Refactory. Nah, bagaimana implementasinya ketika misal kukaitkan dengan di level assignment? Jadi kan kita kan punya beberapa engineer nih. Nah, bagaimana implementasi siapa dulu baru apa di segi assignment? Oke. Nah, siapa dulu baru apa itu kalau di Refactory dari segi assignment, nah kita sudah menyusun beberapa kriteria untuk proses assignment di sini. Jadi yang pertama, otomatis kita mempunyai beberapa poin untuk masing-masing orang ini, baik mulai dari kontribusi, dari adversity, dari keberhasilan dalam menyelesaikan interview itu mempunyai grade tersendiri. Jadi masing-masing teman-teman di Refactory ini punya grade semua. Oke. Jadi itu yang pertama kita lihat dari grade tersebut. Jadi apakah grade-nya cocok atau tidak gitu di sini. Nah, setelah grade-nya terpenuhi dan grade-nya sudah terbuat, nah di Refactory kita juga untuk menempatkan orang yang tepat di dalam kursi yang tepat ini, kita melakukan sesi one on one ke semua member Refactory engineer ya, khususnya bagaimana atau apa target mereka ke depan, target ke depan, visinya apa, ingin seperti apa ya, dan itu yang menjadi salah satu patokan kita untuk melakukan assignment. Jadi assignment ini tadi misalnya ada case-nya, misalnya ada anak yang tertarik ke DevOps misalnya, tapi stack awal dia atau yang sekarang misalnya front end. Nah itu kita atau aku itu bisa assign ke depannya, oh berarti ini anak ini punya ketertarikan tentang stack yang lain, ini bisa aku coba untuk assign di project yang ada kaitannya dengan DevOps gitu. Jadi salah satu tujuannya di situ, mungkin itu kolerasinya memilih orang yang tepat dengan kursi yang tepat. Oke. Tapi yang menarik seperti ini. Orang ini kan adalah aset terbesar atau aset terpenting untuk sebuah perusahaan. Ketika kita misalnya mendepak orang yang memang tidak sesuai dengan visi kita, nah itu apa bukannya untuk merugikan perusahaan untuk terus berkembang jauh lebih besar? Oke, case-nya tadi ya, ini berkolerasi dengan yang tadi visi tadi. Ketika orang tersebut ya salah satu orang yang penting, misalnya orang ini adalah aset yang penting. Nah, itu kan merupakan sebuah visi yang lama lah gitu. Orang kita anggap sebagai aset yang terpenting. Tapi ada yang lebih spesifik harusnya. Orang yang tepat adalah aset yang terpenting gitu. Jadi orang yang tepat. Ada yang tambahannya ketika dia orangnya ini benar udah asetnya, tapi tadi visinya tidak sesuai dan dia tadi ada beberapa kriteria yang kita buat dan itu tidak bisa di-achieve oleh ya tadi si orang tersebut. Ya otomatis orang tersebut bisa jadi belum tentu orang yang tepat. Jadi kalau yang namanya aset terpenting ya tadi adalah orang yang tepat, yaitu orang yang tepat baru dia adalah orang yang jadi aset yang penting untuk perusahaan. Ya ini berarti pepatah versi 2 nih. Kalau yang dulu kan orang adalah aset penting untuk perusahaan, tapi sekarang adalah orang yang tepat.
Hanya orang yang tepat yang jadi Ya, aset terpenting. karena tadi ketika kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, ya keduanya bisa saling bersinergi. Oke. Jadi tidak ada menyakiti. Ketika kita hanya menentukan orang adalah aset terpenting, ya tadi bisa aja itu di belakangnya bisa aja ada yang tidak cocok dan lain-lain. Pernah nggak kejadian di Refactory? Oh, itu pasti ada. Ada ya? Ada. Case macam itu ya? Kayak semacam itu ada, karena visi kita jadi misalnya ya tadi speed over complexity, terus ya beberapa manifesto yang kita buat itu seperti kayak kerja keras gitu, yang kerja keras yang dianggap kerja keras di Refactory dan mungkin dianggap sama teman-teman ini beda. Oke. Kadang kerja keras itu dianggap hal yang buruk kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang mempunyai paradigma berbeda. Tapi kalau ya kita yang kerja keras itu ya tadi itu ya namanya kita berjalan atau bersinergi dan kerjasama, ya mau nggak mau kita harus kerja keras. Oke. Nah, kalau untuk tim engineering sendiri nih, menurut Mas Maul, apakah mereka udah menjadi orang yang tepat di Refactory? Oke, di sini yang sekarang kita menuju proses tersebut. Oke. Jadi kita masih memilih dan memilah bagaimana orang yang tepat ini berada di dalam bus di Refactory. Jadi Oke. di Refactory ini masih dalam proses dan kita sedang mencari orang-orang yang tepat yang memang nantinya itu adalah bakal menjadi aset terpenting Dan mencapai goals dan mencapai goals bersama yang ya, kita goals sudah Refactory. set di Refactory. Oke. Nah, tapi kemampuan semacam itu kan bisa jadi dibentuk juga, Betul. atau memang istilahnya bawaan atau apa ya istilahnya itu ya. Kalau mental semacam itu yang dari bawah, dari sananya lah udahlah, kita tinggal bagaimana mengarahkan mereka. Bakat gitu ya. Nah, bakat alam lah ya, bakat alam lah gitu. Oke. Jadi kalau yang bisa kurangkum dari penjelasan Mas Maul di kesempatan kali ini, untuk menjadi perusahaan atau individu yang dari bagus ke hebat itu memang memerlukan orang yang tepat di dalam organisasi tersebut. Karena ketika kita memiliki orang-orang yang tepat, memiliki visi yang sama, memiliki goals yang sama, itu baru kita akan bisa mencapai perusahaan yang hebat kayak itu. Tidak bisa menjadi perusahaan yang bagus itu ya hanya cukup bagus. Tapi untuk menjadi perusahaan hebat itu lain hal. Karena bagus sendiri adalah musuh dari hebat. Jadi kadang orang merasa cukup untuk menjadi bagus, tapi di atas bagus masih ada hebat. Jadi yang bisa kurangkum tadi bahwa kita percaya setiap orang memiliki kemampuan. Betul. Tinggal bagaimana mereka mau mengasah kemampuan tersebut. Kemudian dari sisi manajerial, kita tugasnya hanya mengarahkan, memonitoring sehingga mereka bisa untuk mencapai goals yang mereka inginkan, baik untuk individu goals maupun organization goals kayak gitu. Ya. Oke. Mungkin itu pembahasan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Refactory Engineering Room. Selamat bertemu kembali di next episode. Terima kasih semua. Dadah. Dadah. Iya, Om.